Ibu Ketua DPRD Provinsi NTT, Ibu Emi Nomleni, terima kasih selalu bersama-sama dengan kita dalam rangka memastikan seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan baik. Kemudian Pak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Pak Dr. Pontas Effendi, SMH. Jadi waktu beliau menyampaikan kepada saya akan ada acara ini, saya langsung menjawab saya ikut Pak. Karena ini kebaikan. Jadi kalau di agama saya, agama Islam, pada saat kita menyatakan kebaikan itu kita ikut gitu aja, itu sudah dihitung satu Pak, pahalanya. Jadi saya ikut. Ya. Pada saat ini kita laksanakan beneran, ini kita dapat pahala 2 kali. Jadi waktu itu setelah Bapak sampaikan itu saya panggil Dinas Kesehatan, saya panggil Dinas Sosial, saya panggil Kepala Biro Umum. Saya bilang kita harus ikut. Jadi nanti kita tunggu arahan Pak Ketua Pengadilan Tinggi ini, apa yang harus kita support. Jadi pada saat dinyatakan nggak ada anggaran Pak, untuk kebaikan harus ada anggaran. Tidak boleh tidak ada anggaran untuk kebaikan untuk masyarakat kita. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa laksanakan acara ini dengan baik. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Pak Damsir, kemudian Pak Direktur RSUP Benboy, Pak Dr. Anas Ahmad, terima kasih. Kemarin juga kita mendampingi Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Sadikin, operasi bedah jantung terbuka pertama juga dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Benboy. Tepuk tangan untuk kita semua. Tim dokter Jakarta yang diketuai oleh Pak Dr. Andreas, terima kasih Pak, kami tadi bercerita panjang, tapi yang saya tangkap dari yang dilakukan oleh beliau adalah benar-benar ingin berbagi kasih kemanusiaan untuk sesama manusia. Ya, karena kalau di dalam matematika berapapun bilangan kita bagi dengan 0 itu kalau saya maknai sebagai keikhlasan, sebagai ketulusan, itu hasilnya tak terhingga. Jadi hari ini kita sedang berbagi ketulusan, sedang berbagi keikhlasan sehingga nilainya tak terhingga, tidak bisa diukur. Kita bisa melihat para pasien yang hari ini sudah berhasil dioperasi katarak, mukanya cerah semua, senang karena katong suliat terang. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Andreas. Kemudian dari Kemensos, ya, Sentra Evata wilayah NTT, Ibu Tota, terima kasih juga sudah berkontribusi, berkolaborasi terhadap kegiatan kita hari ini. Ketua Panitia Baksos IKAHI NTT, Pak Dr. Andes Haji Arifin, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, terima kasih. Pak Kadis Kesehatan, Ibu Kadis Kesehatan Provinsi NTT, Bu Iin, Pak Kadis Sosial, Ikatan Hakim Indonesia, Arya Nobel, Himpunan Bersatu Teguh, yang tadi sudah disampaikan lahir sejak 1876, ya, sebuah usia yang cukup matang. Kemenkes, ya, Rumah Sakit Benboy, Kemensos Republik Indonesia, Perdami, kemudian yang disupport oleh BNI, RRI, TVRI, SKFM, kemudian Bapak Ibu sekalian, peserta operasi katarak Pterygium dan hernia yang hari ini sudah menjalani operasi, segenap insan pers, media massa, singkatnya Bapak Ibu sekalian, undangan yang hadir yang berbahagia. Pertama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini, pada hari yang indah ini, kita semua dapat hadir bersama dalam rangka mengikuti kegiatan bakti sosial pelayanan kesehatan mata operasi katarak Pterygium dan hernia di RSUP Dr. Benboy Kupang. Ini juga sekaligus merupakan hari ulang tahun IKAHI yang ke-72, ya, melalui kerjasama dengan Himpunan Bersatu Teguh dalam mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kesehatan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan terima kasih
serta apresiasi atas kerjasama yang terbangun antara IKHI, daerah NTT, Himpunan Bersatu Teguh, Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan RSUP Dr. Ben Boy, serta semua pihak yang berkontribusi dalam kegiatan yang sangat baik ini atas terselenggaranya kegiatan bakti sosial kepada 218 orang pasien operasi mata katarak, pterygium, dan hernia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kalau kita mengacu kepada visi permanen Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu adalah mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi hari ini kita membuktikan dengan bersatu kita bisa menyelesaikan persoalan mendasar terkait dengan kesehatan. Salah satunya adalah membuat ketong melihat lebih terang, ya, yang dilakukan di acara bakti sosial yang dikomandani oleh Pak Pontas. Dalam konteks berdaulat, Bapak sekalian, sebenarnya kalau kita terjemahkan sederhana, berdaulat itu adalah negara beserta rakyatnya berhak untuk menentukan kebijakannya sendiri terkait dengan salah satunya kesehatan, ya, bebas dari intervensi asing. Dan hari ini kita membuktikan dengan sinergi dan kolaborasi, sebenarnya tujuan untuk membuat berdaulat kesehatan itu dapat kita wujudkan dengan baik. Selain berdaulat pangan, berdaulat investasi, berdaulat keamanan, berdaulat ketertiban, dan lain-lain, ya. Jadi itu, dan itu merupakan visi yang diusung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto hari ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau sangat menaruh perhatian yang sangat baik kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat kunjungan beliau di acara Tanwir dan Milad Muhammadiyah yang dilakukan di Kupang, beliau menyampaikan akan terus memonitor pembangunan masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya dilakukan juga oleh Pak Presiden Joko Widodo dengan perhatian yang begitu luas. Kemarin Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Sadikin, juga datang di beberapa kabupaten di Sumba Barat Daya dan di Ruteng, juga dalam rangka groundbreaking untuk meningkatkan status kelas rumah sakit di Tenggara Timur. Pak Menteri Kehutanan dengan Ibu Wakil Menteri Pendidikan juga sedang mencanangkan sekolah Garuda, sekolah terpadu yang akan juga dilakukan di Nusa Tenggara Timur dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas SDM kita. Bapak sekalian yang saya hormati, juga ada Undang-Undang 18 terkait Undang-Undang 18 tahun 2012 terkait dengan pangan. Di dalam undang-undang itu mengamanahkan kepada kita semua bahwa setiap individu di Indonesia harus dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Jadi yang namanya setiap individu itu, kalau kita punya 285 juta di Indonesia, ya harus 285 juta itu dapat hidup sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Makannya kita cukupi, tapi juga kesehatan yang lain kita penuhi, termasuk yang kita lakukan hari ini. Itu adalah modal dasar menuju generasi emas 2045. Ya, saya kira itu hal-hal yang perlu kita apresiasi, sinergi dan kolaborasi. Sekali lagi, ini hal yang sangat patut kita apresiasi. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu sekalian, tadi maskotnya Pak Petrus Nomleni, bagaimana angka harapan hidup kita itu sebenarnya rata-rata 82 kalau tidak salah, 78 laki-laki, 80 sekian perempuan. Tetapi beliau termasuk yang pencilan, di mana dia memiliki usia hidup di atas 100 tahun.
dan kita lihat semangatnya masih begitu tinggi. Artinya itu bisa menjadi inspirasi untuk yang muda-muda bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan dioperasi katarak kemudian bisa melihat, tentu beban keluarga itu akan menjadi menurun karena beliau bisa semakin mandiri ya, dengan melihat yang lebih terang. Saya diceritain beliau menari, itu adalah ungkapan kegembiraannya beliau yang sangat atas karunia yang diberikan oleh Tuhan melalui Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa melihat beliau setelah 10 tahun tidak bisa melihat terang ya. Itu kemudian Bapak sekalian yang saya hormati, saya juga dilapori bahwa pesertanya membludak dari yang ditargetkan. Tadinya saya berpikir begini Pak Ketua, rasanya memang harus kita perbesar ini, karena antusiasme masyarakatnya itu besar. Kita ini masih memiliki persoalan serius terkait dengan kemiskinan. Persentasenya masih mendekati angka 20%. Stunting kita persentasenya kalau pakai satu survei angkanya di atas 30%. Jadi dua hal itulah yang menyebabkan kualitas kesehatan kita juga rendah. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai kenormalan, tidak punya kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Begitu kita bersinergi, kita begitu berkolaborasi di rumah sakit yang paling bagus di NTT, ini rumah sakit yang paling mewah di Nusa Tenggara Timur ini, bisa diajak ke sini dengan fasilitas terbaik, dengan teknologi terbaik, dengan dokter terbaik, sehingga operasinya dapat berjalan cepat dan lancar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andreas, Ketua Tim, yang telah bekerja sangat mulia menurut saya dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan kita di Nusa Tenggara Timur. Jadi ini perlu kita pikirkan untuk kita rancang dengan lebih baik ya Pak Wakil Gubernur, agar semakin banyak terlibat orang, asosiasi. Jadi kalau kita gerakan pentaheliknya, asosiasi, akademisi, dan bisnisnya, governmentnya, komunitinya, medianya, ABGCM-nya, semuanya kita libatkan ya. Community banyak sekali nih yang saya sebutkan di belakang tadi, ada community yang begitu peduli dengan kemanusiaan. Kalau kita gabungkan kekuatan ini, kami punya keyakinan Indonesia akan semakin cepat untuk menuju kesejahteraan seperti yang dicita-citakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi atas nama masyarakat dan pemerintah Nusa Tenggara Timur, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ikatan Hakim Indonesia yang ke-72. Diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan dan kebenaran di Indonesia. Dan juga terima kasih atas kolaborasi dan kerjasama dari semua pihak, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang bermartabat ini. Semoga kegiatan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dengan bahu-membahu membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kita cintai ini sesuai dengan tugas kita masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai segala tugas dan karya kita dalam mewujudkan NTT maju dan sejahtera. Shalom, salve, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sekian dan terima kasih.